Teman-teman, salah satu hak istimewa VOC berkaitan dengan ini. Apa ya kaitannya dengan ini? Dan apa saja yang termasuk hak istimewa VOC ya? Teman-teman, untuk mencapai dan mewujudkan apa yang sudah menjadi tujuan VOC, maka pemerintah Belanda kemudian memberikan hak istimewa kepada VOC. Nah, hak istimewa ini dikenal dengan nama hak oktroy. Apa saja ya yang termasuk hak istimewa VOC? Hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda antara lain, yang pertama adalah monopoli perdagangan. Teman-teman, VOC diberikan hak istimewa berupa diperbolehkan melakukan monopoli perdagangan. Tapi apa ya yang dimaksud dengan monopoli perdagangan? Monopoli perdagangan merupakan suatu bentuk perdagangan yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai suatu pasar. Oke, jadi pedagangnya hanya satu ya, tapi konsumennya banyak teman-teman. Itulah yang disebut dengan monopoli. Dan monopoli perdagangan inilah yang menjadikan VOC semakin berjaya dan berhasil di Kepulauan Maluku. Saat itu rakyat Maluku dilarang untuk menjual hasil panennya kepada pihak lain selain VOC. Hal inilah yang nantinya kemudian memunculkan banyak perlawanan dari rakyat. Dan hak istimewa selanjutnya adalah diberikan kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang. Itu yang kedua ya. Hal ini bertujuan untuk memperlancar monopoli perdagangan VOC. Oke deh. Nah teman-teman, sebelum VOC mencetak mata uang sendiri, ternyata masyarakat Nusantara sudah menggunakan koin yang berbeda-beda sebagai alat tukar ya. Alasannya adalah VOC mencetak uang, tujuannya untuk mengedarkan uang agar memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitas perdagangan di Nusantara saat itu. Nah, selain itu juga VOC membuat peraturan tentang sistem sewa tanah. Nah, saat itu untuk menyewa tanah tersebut, maka haruslah menggunakan uang yang dikeluarkan oleh VOC. Nah, uang dikeluarkan VOC juga digunakan untuk membeli hasil pertanian, kemudian perkebunan, dengan harga yang sangat murah. Yang menentukan harga sewa tanah tersebut ialah VOC sendiri, teman-teman. Sangat merugikan ya, agak nggak adil sih. Oke deh, lalu apalagi ya hak berikutnya? Hak ketiga adalah mengangkat dan memberhentikan pegawai. Nah teman-teman, Belanda juga memberikan hak istimewa VOC dalam hal mengangkat dan memberhentikan pegawai. Oke, dan dalam memonopoli perdagangan, VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang tugasnya adalah mengatur kegiatan-kegiatan VOC seperti mengangkat dan memberhentikan para pegawai berdasarkan dengan kemampuannya. Nah, kemudian hak yang keempat adalah mengadakan perjanjian dengan para raja setempat. Peter Both yang merupakan seorang jenderal pertama VOC, dia berhasil membuat perjanjian dengan penguasa Jayakarta, yaitu pada tahun 1611. Nah, perjanjian tersebut adalah untuk membeli sebidang tanah yang nantinya akan menjadi cikal bakal wilayah kekuasaan VOC di Tanah Jawa. Dan juga menjadi cikal bakal kota Batavia atau yang sekarang kita sebut dengan kota Jakarta. Kemudian kelima adalah memiliki tentara untuk mempertahankan diri. Dengan memiliki hak istimewa ini, VOC memiliki tentara sendiri, maka inilah yang menjadikan VOC semakin ekspansif untuk terus memperluas daerah kekuasaannya yang ada di wilayah Nusantara. Untuk dikuasai kemudian dan dimonopoli perdagangannya ya teman-teman. Nah, hak selanjutnya berkaitan dengan benteng teman-teman. Apa saja ya? Yuk kita bahas lanjutkan. Hak yang keenam teman-teman yaitu mendirikan benteng. Nah, ekspansinya VOC di wilayah Ambon sudah berhasil mengusir Portugis dari wilayah Ambon. Sehingga kemudian benteng pertahanan Portugis dikuasai oleh VOC. Dan benteng tersebut kemudian diberi nama dengan nama Benteng Victoria. Nah, ini juga menjadi hak istimewa VOC di Indonesia. Oke deh. Kemudian hak yang ketujuh adalah menyatakan perang dan damai. Inilah hebatnya hak istimewa VOC, teman-teman. Ia diberikan kewenangan untuk menyatakan perang ataupun damai.
Nah, contohnya adalah seperti yang terjadi pada Kerajaan Mataram yang merupakan kerajaan terkuat di Pulau Jawa dapat dikendalikan juga oleh VOC. Semua ini dapat terjadi karena saat itu Raja Pakubuwono II yang sedang berkuasa sedang sakit. Beliau sedang sakit keras. Sehingga kemudian beliau dipaksa untuk memberikan tanda tangannya terkait naskah penyerahan kekuasaan Kerajaan Mataram terhadap VOC, yaitu pada tahun 1749. Dan hak ke-8 adalah mengangkat dan memberhentikan penguasa. Tentunya penguasa setempat ya teman-teman. Tidak hanya memonopoli perdagangan, akan tetapi VOC juga diberikan hak istimewa, yaitu untuk memonopoli di bidang pemerintahan. Kebijakannya dilakukan dengan cara melakukan perjanjian, kemudian memberikan janji-janji kepada penguasa setempat. Nah, sehingga penguasa-penguasa tersebut kemudian menjadi banyak yang terpengaruh oleh rayuan VOC. Nah, dengan wewenang seperti yang sudah kita bahas tadi teman-teman, maka VOC yang merupakan sebuah persekutuan dagang bertindak sebagaimana layaknya sebuah negara. Maka tidak mengherankan ya, dalam waktu 5 tahun VOC telah memiliki 15 armada yang terdiri dari 65 kapal. Selain hak istimewa, lalu terdapat juga berbagai kebijakan yang diterapkan. Kira-kira kebijakan apa saja ya yang pernah diterapkan oleh VOC di Nusantara?